Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Di pagi yang indah ini kita boleh dipertemukan kembali di rumah Tuhan dengan kondisi kesehatan yang baik. Semuanya oleh karena berkat kasih dari Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk datang padanya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti Tuhan, boleh kami rasakan setiap waktu. Bahkan melalui setiap pergumulan yang kami hadapi Tuhan, kami percaya bahwa pertolongan kami datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang padamu untuk memuji menyembah-Mu. Mari Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa menguatkan setiap hati kami. Kami mau menyiapkan hati kami untuk datang padamu. Kami mau menyambut-Mu dalam setiap penyembahan kami. Yesus. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, melalui setiap penyembahan dan pujian kami Tuhan. Biarlah setiap kami boleh merasakan hadirat-Mu di tempat ini, dan kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang menyelamatkan setiap jiwa kami, dan kami sudah menyiapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari berikan salam kanan kiri saudara. Katakan, Tuhan Yesus luar biasa. Kita mau bersorak-sorai bagi namanya. Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, kami dahulu. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai muliakan namanya, yang berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, yang selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, kami dahulu. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, kami dahulu. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyiapkan hati kita untuk datang pada Tuhan. Sebab
Setiap kita mungkin mengalami setiap pergumulan, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita datang pada bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus Dia berfirman, mari datang. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau datang pada Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Tanya Yesus, apa yang harus ku
untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, Saudari Gloria akan pimpin kita dalam doa firman. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang telah kami terima pada hari ini. Kami mengucap syukur bahwa kami pada hari ini masih dapat berkumpul dengan saudara seiman kami dengan keadaan sehat ya Bapak, memuji, bersorak-sorai memuliakan nama-Mu. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Kiranya Bapak melalui Bapak Gembala, Bapak Engkau akan berfirman, menyiapkan setiap kebutuhan makanan rohani kami Bapak. Berfirmanlah Bapak, baik melalui ucapan yang akan diberikan ya Bapak. Kiranya Engkau layakkan dan Kau siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu ya Bapak. Jadikanlah kami alat-Mu bukan hanya sebagai pendengar tapi juga pelaksana ya Bapak. Inilah hati kami siapkan dalam tangan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Pagi hari ini saudara, saya ajak saudara untuk belajar dari beberapa ayat yang disampaikan Tuhan Yesus dari Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Dan hari ini kita akan belajar dari persoalan kepalsuan. Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, henyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, hidup pelayanan kita, hidup bertuhan, hidup beribadah, itu bukan saja sekedar persoalan-persoalan apa yang kita lakukan. Hidup bertuhan itu bukan hanya sekedar persoalan apa yang kita sampaikan atau apa yang kita katakan. Hidup bertuhan juga bukan sekedar apa yang kita tampilkan di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita belajar untuk membangun sebuah kualitas kehidupan bertuhan yang baik, maka hal utama yang penting untuk kemudian kita perhatikan adalah mengapa saya melakukan hal itu? Itu pertanyaan. Mengapa saya mengatakan atau menyampaikan hal itu? Atau mengapa saya menampilkan sebuah pola kehidupan seperti ini? Ini pertanyaan penting yang sebenarnya perlu untuk kita terus tanyakan setiap hari di dalam kehidupan kita. Sebab ketika kita gagal memahami semua nilai terdalam, hal utama dari segala sesuatu yang kita perbuat, yang kita lakukan, maka saudara dan saya akan kehilangan satu tujuan utama dari pelayanan atau dari sebuah kualitas kehidupan beragama yang kita bangun. Jadi ketika pertanyaan-pertanyaan utama tadi tidak kita ajukan kembali dalam diri kita setiap hari, maka nanti kita bisa mengalami sebuah kegagalan di dalam memahami
atau kemudian gagal di dalam memenuhi apa yang sebenarnya menjadi tujuan utama dari segala sesuatu yang kita perbuat dan yang kita lakukan. Nah, salah satu bentuk utama atau salah satu bentuk kegagalan itu adalah persoalan kepalsuan. Ayat yang kita baca ini, saudara, menunjukkan sebuah ekspresi penyesalan, tapi juga sekaligus sebuah ekspresi yang menunjukkan keterus-terangan Tuhan dalam melihat, di dalam menilai setiap persoalan yang berkaitan dengan pelayanan ataupun kehidupan bertuhan yang kita bangun. Dari Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, Yesus dalam sebuah konteks kehidupan di akhir zaman, di masa di mana Yesus akan memberikan sebuah pengadilan, penghakiman, dia berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadamu, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ini kan sudah sebuah peringatan. Sebuah peringatan bagi kehidupan kita yang mencoba untuk membangun sebuah kualitas kehidupan pelayanannya. Peringatan yang mengingatkan kita tentang apa yang sebenarnya perlu kita pilih dalam diri kita ini, dalam hati kita, dalam hidup kita. Ketika saya beribadah, ketika saya mencoba membangun nilai-nilai ketuhanan dalam diri saya, ketika kita sedang mencoba mengekspresikan bahwa saya ini adalah orang percaya, saya ini adalah orang Kristen, saya ini adalah anak Tuhan, Tuhan memperingatkan, pada akhirnya bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan. Pada akhirnya bukan hanya mereka yang terlihat beragama. Pada akhirnya bukan mereka yang terlihat memiliki sebuah kualitas atau penampilan rohani yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti ada kualifikasi, ada syarat. Bukan semua orang, bukan setiap orang yang kalau sudah ngomong keluar kata Tuhan, atau mungkin bisa kita ekspresikan dalam bentuk yang lain, atau bukan setiap orang yang hanya sekedar datang ke gereja, atau bukan hanya sekedar mereka yang sekedar menyanyi, tetapi ada hal lain yang Yesus minta untuk kita perhatikan, melainkan kecuali dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Lalu dilanjutkan, pada hari terakhir rupanya banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan. Jadi di hari terakhir Yesus katakan, pada masa waktu Yesus akan menghakimi, orang-orang akan banyak protes. Banyak protes di depan Tuhan. Tuhan, Tuhan, bukankah saya sudah bernubuat demi nama? Bukankah saya sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah saya mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Semua hal rohani yang diperkirakan akan menjadi sesuatu yang dapat menjadi syarat masuk ke dalam kerajaan surga diungkapkan semua. Aku kan nabi, bernubuat. Aku kan rasul yang bisa melakukan banyak mujizat, yang bisa mengusir setan, dan aku lakukan itu demi namamu. Bukankah syarat-syarat rohani itu ada padaku? Bukankah aku juga sudah melakukan yang terbaik
Namun pada waktu itulah Yesus berterus terang. Yesus berkata kepada mereka, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Saudara, ini sesuatu yang sangat mengerikan. Sesuatu yang memang sangat akan mengecewakan sekali. Sehingga ketika kita ada di dalam situasi, kita merasa sudah melakukan. Kita merasa sudah mengerjakan yang terbaik. Kita merasa sudah berbuat yang benar. Tetapi Yesus berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Aku tidak pernah mengenal. Masih mending kalau cuman sekedar Tuhan, ya kamu kurang sih. Nah, tapi Yesus bilang, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Tuhan tidak pernah lihat saya lakukan mujizat. Apa Tuhan tidak pernah lihat aku ngusir setan? Yang tak panggil tuh namamu. Yang tak panggil tuh nama Yesus. Lah kok Tuhan bilang tidak kenal saya? Di bagian ini, Yesus sampai kepada hakikat terdalam dari sebuah pelayanan, dari sebuah kehidupan beragama ini. Ini yang tadi kita sebut dengan palsu. Yesus lihat itu palsu. Saudara tahu palsu ya? Saudara tentu paham apa yang dimaksud dengan kepalsuan. Bukan seperti itu yang diinginkan. Bukan seperti itu yang diharapkan. Pertanyaannya, siapa yang bisa terjebak dalam kepalsuan seperti ini? Yang mungkin di hadapan manusia tidak akan mudah terlihat. Yang mungkin di hadapan orang banyak tidak akan mudah terdeteksi. Tapi Tuhan bilang, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Siapa yang kemudian dapat terjebak di dalam kepalsuan? Semua orang bisa terjebak. Apalagi pendeta bisa terjebak. Saya bisa terjebak. Sangat mungkin terjebak. Mengapa? Ya biasanya kan pendeta, hamba Tuhan itu adalah orang yang dilihat menyampaikan sesuatu, melakukan sesuatu. Namun pada akhirnya juga bisa terjebak di dalam banyak hal. Setiap orang bisa terjebak di dalam kepalsuan-kepalsuan seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah, kok bisa ya orang terjatuh kepada kepalsuan? Kok bisa ya orang Kristen kemudian jatuh kepada kepalsuan? Kok bisa seorang pendeta, hamba Tuhan bisa jatuh kepada kepalsuan? Tentu ada banyak alasan yang bisa kita munculkan kemungkinannya mengapa orang bisa mengalami dan terjebak kepada kepalsuan. Tetapi dalam ibadah ini saya hanya mengangkat satu alasan mengapa sebenarnya orang bisa terjebak kepada kepalsuan. Salah satunya karena dia tidak pernah mengevaluasi dirinya sendiri. Dia tidak pernah mengevaluasi apa yang ia sudah lakukan, apa yang ia sudah perbuat, apa yang sudah ia kerjakan. Benar enggak sih? Apa yang sudah aku pikirkan selama ini, benar tidak sih? Apa yang sudah aku jalani sekian hari, sekian tahun, benar tidak sih? Sehingga kemudian kita dengan pede
dengan percaya diri, merasa bahwa kita adalah orang yang sudah benar. Bahkan yang lebih parah, merasa paling benar. Dan ketika orang sudah sampai pada titik ini, orang sulit untuk kemudian mengevaluasi dirinya. Coba kalau orang merasa diri benar itu kan susah untuk dievaluasi. Gak usah evaluasi, dia dengar aja udah susah. Mau mendengar orang bicara sudah susah. Karena yang diinginkan adalah apa yang ia katakan, apa yang ia perbuat. Orang lain salah semua, yang benar cuma saya. Orang seperti ini akan terjebak kepada kepalsuan. Karena apa? Karena ia sudah tidak pernah dapat melihat apa yang sebenarnya ia lakukan. Ia tidak membuka ruang bagi sebuah evaluasi, bagi sebuah upaya introspeksi bagi dirinya sendiri. Apakah aku sudah melakukan? Apakah motivasiku sudah tertata dengan baik? Apakah ini bertujuan untuk menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan? Atau semua itu hanya berorientasi kepada yang lain, bukan kepada Tuhan? Orang tidak mau mengevaluasi diri, tidak mau membuka dirinya, tidak mau membuat perenungan bagi dirinya, tidak mau memberikan ruang bagi Tuhan mengoreksi dirinya. Maka yang terjadi adalah orang akan terus menerus berjalan di dalam kesalahan. Terus berjalan. Ya toh? Karena apa? Tidak buka ruang kok bagi perbaikan. Sehingga apa yang ia lakukan, ia rasa itu benar. Ya kalau benar-benaran sungguh, puji Tuhan. Tapi kalau yang dia lakukan salah, sementara dia merasa dirinya benar, sementara dia merasa bahwa dirinya sudah melakukan yang benar, yang baik, nah ini kan membuat dia terus-menerus melakukan kesalahan yang sama dan terus membiarkan dirinya ada di dalam kepalsuan. Ini yang bahaya. Dan pada akhirnya Yesus berterus terang, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Hai kamu semua pembuat kejahatan. Musir setan, bernubuat, melakukan mujizat. Tuhan bilang kejahatan. Pelanggaran serius. Di mana? Ada hal yang kemudian kita lihat bahwa orang-orang itu terjebak kepada apa yang disebut dengan kepalsuan. Makanya Yesus juga bicara tentang nabi palsu di sekitar ayat-ayat itu. Dalam Matius pasal 7. Ini persoalan serius yang cepat atau lambat akan merusak diri kita. Karena apa? Karena persoalan kepalsuan ini persoalan cuma diri kita sendiri yang tahu. Nah, ini yang repot. Orang tidak punya ruang untuk kemudian memberikan koreksi. Kalau udah bicara tentang kepalsuan, ini bicara kita dengan Tuhan. Karena kita membangun sebuah tampilan casing yang mungkin terlihat oke di depan banyak orang. Terlihat bagus di depan teman-teman kita, di depan keluarga kita, di depan saudara-saudara kita. Semuanya bagus. Atau mungkin kita karena punya otoritas, kita menunjukkan bahwa ini yang bagus dan membuat yang lain salah. Saudara, ini persoalan yang berbahaya. Mengapa kepalsuan merupakan masalah? Pertama, karena kepalsuan akan menggeser tujuan layanan dan kehidupan bertuhan kita dari Allah kepada diri sendiri. Saudara tahu kan, kalau sudah segala sesuatu itu berkaitan dengan diri sendiri saja,
segala hal berkaitan dengan diri kita saja, ini aja jadi persoalan. Berkaitan dengan aku, nah ini persoalan. Manusia kalau sudah berkaitan dengan aku saja, jadi masalah. Makanya manusia itu punya hak, tapi juga punya kewajiban. Karena manusia itu hidup bersama. Ada hukum saling. Dan Yesus katakan, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita sudah bahas. Apa yang kau ingin agar orang lain perbuat padamu, perbuat itu pada orang lain. Itulah hukum yang terutama. Itulah isi dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Memang manusia bersama. Ketika manusia membangun sebuah kepalsuan itu akan menggeser tujuan kehidupan. Nah, kalau itu adalah sesuatu yang memang kita harus bangun dalam konteks kehidupan kita bertuhan, maka ini akan merusak diri kita. Ketika itu dialihkan kepada diri sendiri, akan merusak kehidupan pelayanan saudara. Itu akan merusak kehidupan imanmu. Itu akan merusak kehidupan rohani kita. Semakin membuat kehidupan kita terpuruk di dalam sebuah kesalahan, bahkan kehidupan yang berdosa. Ya. Dan pada akhirnya nanti kita cuma, ya Tuhan, menyesal saya. Tapi orang-orang ini masih belum sadar, masih ngotot. Loh, aku udah begini loh Tuhan. Aku udah begitu loh Tuhan. Tuhan bilang, kamu orang jahat. Kamu pembuat kejahatan. Nyahlah daripada. Tentu kita tidak mau mendengar hal itu datang kepada kita dari. Kita beribadah, kita berdoa, kita melayani, kita melakukan segala sesuatu. Kita kan ingin dengar suara Tuhan. Hai hambaku yang setia, masuklah di dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Itu yang kita mau. Kita tidak pernah mau mendengar, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu semua dapat kita antisipasi ketika kita terus belajar mengevaluasi diri. Apakah saya ini sudah benar ya Tuhan? Apakah saya sudah melakukan hal yang tepat? Apakah saya sudah melakukan hal yang baik? Hidup bertuhan memang kita tidak akan pernah selesai, tidak pernah final. Dalam artian bahwa kehidupan itu harus terus ditata ulang, dilihat kembali, dipahami kembali, koreksi kembali. Itulah hidup kita. Di dalam anugerah Tuhan, semangat pertobatan, disitulah kita dapat melihat dan memberi ruang bagi Tuhan untuk terus menata diri kita, entah melewati pergumulan, persoalan, atau hal-hal yang baik, atau apa saja. Tuhan kemudian memperbaharui diri kita. Ketika kita membuka ruang, makanya Kolose pasal 3 ayat 10 itu jelas katakan bahwa manusia barumu itu perlu untuk terus dibaharui dari hari ke sehari, terus dibaharui. Dan kita sedang memahami Tuhan yang melebihi segala sesuatu. Dan kemampuan kita terbatas. Kemampuan kita tentang Tuhan, kemampuan kita memahami Tuhan terbatas. Dan kadang-kadang kita bisa keliru. Kita bisa salah. Kita butuh orang lain untuk melihat kita. Kita butuh orang lain untuk kemudian mengoreksi kita. Kita butuh Tuhan. Kita butuh firman-Nya. Kita butuh Roh Kudus untuk menggiring, untuk memimpin, untuk menuntun kita. Hidup dalam semangat pertobatan. Hidup dalam semangat pembaruan agar terhindar dari kepalsuan. Agar tujuan itu betul-betul tetap tujuannya kepada Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah? Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam ini? Yang kedua,
Mengapa kepalsuan merupakan masalah di dalam pelayanan dan hidup beragamaan kita? Karena kepalsuan akan merusak relasi hidup bersama. Karena kepalsuan itu tidak bernilai dan hanya memiliki tujuan jangka pendek. Kalau kita ini manusia hidup dalam kepalsuan, kita tuh merusak kehidupan bersama kita dengan orang lain. Dengan hukum Tuhan, kasihilah sesama, kasihlah Tuhan Allah. Dengan segenap hatimu dan kasihlah sesama, sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kemudian kita hidup dalam kepalsuan, kita menggeser tadi yang pertama, tujuan hidup kita yang harusnya kepada Allah, kemudian pada diri sendiri. Yang kedua, kepalsuan merusak relasi hidup bersama antara kita dengan orang lain. Ada yang suka dibohongin, dan ada yang mau dibohongin. Ada. Nanti suami tanya istrinya, kamu mau nggak dibohongin? Istrinya tanya suami, mau nggak dibohongin? Nggak mau. Lagi dibangun sebuah kualitas kepalsuan, hidupannya baik-baik, tapi di belakangnya baik. Kelihatannya mesra, tapi sebenarnya menikah. Nggak mau. Nggak mau. Nggak ada orang yang mau terima kepalsuan. Di PHP aja saudara marah. Ya toh, dijanjiin, tapi kemudian tidak ditepati. Itu aja kita bisa marah. Seperang dunia. Saudara merasa tidak dihargai. Bisa menciptakan persoalan. Kepalsuan akan merusak relasi hidup bersama. Bukan hanya merusak pelayanan kita kepada, tapi merusak relasi hidup bersama. Jangan bangun diri kita hidup dalam kepalsuan. Nanti saudara bisa menjual Tuhan. Saudara bisa menjual temanmu. Saudara bisa menjual saudaramu. Karena kepalsuan rusak semua. Mari kita bangun. Mari kita tata kehidupan kita yang baik. Seperti yang difirmankan Tuhan, bahwa hukum utama dalam firman perlu kita bangun terus. Karena dalam renungan Prapaskah ini kita diingatkan tentang bahaya dari kepalsuan. Nah, nanti kita seperti Yudas, dekat dengan Tuhan, tetapi dialah yang menjual Tuhan. Dicium Tuhan, tapi sebenarnya dialah yang menjual Tuhan. Duh, sakit. Dijual dengan ciuman. Di depan kita dia cium kita, di belakang sebenarnya dia jual kita. Itu kan menyakitkan sekali toh. Menjualnya dengan cara ciuman gitu. Menjualnya dengan cara bagaimana dia mengasihi, tapi sebenarnya dia menghancurkan. Jangan terjebak pada kepalsuan. Tuhan juga tidak inginkan kita hidup dalam kepalsuan. Bangunlah kehidupan yang benar. Dan biarkanlah apa yang benar, itu yang kita lakukan. Prosesnya melewati supaya untuk mengevaluasi diri kita dari hari ke hari. Terus dievaluasi. Apakah saya sudah sesuai kehendak-Mu Tuhan? Seperti doa Daud. Tuhan, lihatlah, ujilah aku, lihatlah hatiku dan batinku. Apakah aku sudah sungguh-sungguh melakukan yang benar? Apakah aku mengerjakan yang benar? Tuhan menolong kita semua untuk hidup di dalam kebenaran dan tidak hidup di dalam kepalsuan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji. Saudara merasa diberkati? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita tutup firman kita. Dalam
pujian, bagaikan pujian siap ini. Kita sendiri merasa tidak mampu untuk kadang kita merasa untuk harus menjadi orang lain dalam setiap menghadapi masalah ini. Namun pagi hari ini Tuhan, Kau boleh mengajarkan kami untuk senantiasa menjadi diri kami, untuk senantiasa menjadi anak-anak-Mu, untuk menjadi utuh dan asli seperti anak-anak. Biarlah firman pada pagi hari ini senantiasa menguatkan kita. Mari kita angkat ujian ini dari awal Tuhan Yesus.
boleh mengingatkan kami kembali untuk senantiasa menjadi diri kami Tuhan, untuk senantiasa menjadi anak-anak-Mu, bukan hidup dalam kepalsuan Tuhan. Biarlah firman-Mu yang senantiasa memperbarui setiap hati dan hidup kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu senantiasa menjadi dasar dalam setiap kami menjalani kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan bagi nama-Mu. Biarlah setiap tangan-tangan yang akan memberikan Kau berkati Tuhan, menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepada kami. Serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Allah hidup. Untuk ibadah raya Minggu tanggal 25 Maret 2022 nanti yang bertugas pimpin pujian nanti Mbak Dani, dan untuk singernya nanti Mbak Sarah. Untuk LCD nanti Saudari Esther, dan cek suhu nanti Saudari Eva. Untuk kolektan nanti Ibu Bambang. Untuk ibadah keluarga besok hari Rabu untuk sementara kita tiadakan dulu. Bapak Gembala baru ada acara ini. Ada keperluan di Jakarta. Itu saja pengumuman gereja. Mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada siang.
Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan baik bagi kami sekalian. Hari ini kami dapat beribadah, berkumpul bersama, memuji, memuliakan Tuhan. Sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh firman-Mu. Membiarkanlah setiap kehidupan kami pada hari ini dapat disegarkan kembali. Apa yang sudah kami kerjakan, apa yang sudah kami lakukan, setiap pujian, penyembahan, persembahan milik Tuhan yang dikembalikan, kami kerjakan semuanya itu hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarkanlah berkat-berkat-Mu turun dalam hidup kami, setiap anak-anak-Mu, para pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan hari ini dengan penuh sukacita. Biarlah berkat-Mu turun menyertai kami. Kami hari ini berdoa bersama-sama untuk seluruh kehidupan di sepanjang minggu yang akan kami jalani. Tuhan kiranya menyertai, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya memberikan kekuatan. Setiap tugas-tugas tanggung jawab kami dapat kami lakukan dengan baik, dengan kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri, dengan segala yang terbaik kami kerjakan. Biarkanlah firman-Mu menjadi dasar dari setiap keputusan dan apa yang kami kerjakan di sepanjang minggu ini. Kami juga berdoa buat pelaksanaan musyawarah besar Gereja Pantai Kosta di Indonesia yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 sampai tanggal 17 di Jakarta. Tuhan kiranya tolong, biarlah segalanya berjalan dengan baik. Engkau yang mengatur seluruh acara, dan biarkanlah Engkau hadirkan pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja yang senantiasa memiliki kepedulian, memiliki visi untuk menghadirkan yang baik bagi gereja Tuhan, khususnya gereja kami, Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati seluruh acara ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Engkau pimpin dan sertai. Tuntunlah kami dalam perjalanan, dan tibakanlah kami di rumah dengan selamat, dengan membawa berkat Tuhan. Turunkanlah tangan-Mu bagi kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai-mu, memberkati hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.